Kamu ngapain? Dari tadi nonton berita pindah-pindah mulu. Nonton beli satu, dan beli satu kan selesai. Kalau gitu caranya, kita apa coba dulu dulu. Abisan isinya korupsi semua. Heran deh, kenapa sih banyak pejabat yang korupsi? Kurangkah gajinya? Jangan salah, banyak loh pejabat-pejabat. Teman-teman tahu belum apa aja faktor yang bisa nyebabin timbulnya perilaku korupsi? Lama-lama teman-teman belum tahu apa sih korupsi itu. Nah, biar teman-teman lebih tahu, yuk dengar penjelasan dari kami. Nah, teman-teman, menurut Taufik Hilman, ada 3 faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Yang pertama adalah adanya niat. Faktor niat ini berhubungan dengan kualitas moral individu yang tentunya berbeda. Nah, biasanya seseorang yang mempunyai kualitas moral yang baik tidak akan pernah melakukan tindak korupsi, tetapi niat seseorang itu sifatnya abstrak, artinya mampu berubah sesuai dengan kondisi dan seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua adalah adanya faktor kesempatan. Sebenarnya perilaku korupsi ini cukup dengan 2 faktor utama tadi, yaitu adanya niat dan kesempatan. Tetapi kemudian diperkuat oleh faktor yang ketiga, yaitu adanya pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan internal, contohnya rasa malas, perilaku konsumtif, dan selalu merasa tidak cukup, dan kemudian lingkungan eksternal, contohnya adalah masyarakat yang tidak peduli terhadap tindak perilaku korupsi. Oh gitu, aku nggak mau jadi pejabat nanti korupsi lagi. Jangan salah, korupsi itu bukan cuma bisa dilakukan sama pejabat loh. Kita nih ya mahasiswa, kadang juga ngelakuin tindak korupsi loh. Tapi kitanya malah gak nyadar. Masa sih? Kita kan nggak punya uang miliaran. Uang, masih ada banyak lain. Contohnya, kayak ini. Jadi ayo masuk kelas 10 menit lagi. Santai aja kali, kan ada toleransi 15 menit. Hah? Ini contoh perilaku korupsi. Ih, tugas yang ini susah banget, mana lagi mepet lagi. Tenang, kan ada file cutting mau. Hah? Ini korupsi. Aku nanti nggak bakal masuk titip absen ya, titip. Hah? Nah, ini contoh perilaku korupsi. Kalian mau ngasih hadiah apa ke Pak dosen? Hah? Hadiah? Buat apa? Tanda terima kasih. Tahu gak sih? Itu tuh termasuk ke dalam tindak gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Yang lain pada belum tahu kan? Atau udah tahu apa itu gratifikasi? Nah, kalau yang belum tahu, yuk simak penjelasannya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, merupakan istilah yang sering terdengar dalam kasus korupsi dan suap, dan mengacu pada tindakan pemberian hadiah atau imbalan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi atau memperoleh keuntungan. Gratifikasi bisa berupa uang, barang, atau jasa yang memiliki nilai dan bisa diberikan secara langsung atau melalui perantara. Namun, karena gratifikasi dapat mengancam integritas dan independensi penerima, tindakan ini biasanya dilarang oleh undang-undang dan dianggap sebagai tindakan pidana. Gratifikasi memiliki ciri, yang pertama berhubungan dengan jabatan, kedua bersikap inventif atau tan budi, ketiga tidak membutuhkan kesepakatan atau transaksional. Contohnya, pemberian hadiah kepada dosen karena mendapatkan nilai ujian yang bagus. Secara sederhana, gratifikasi tidak membutuhkan sesuatu yang transaksional atau ditujukan untuk mempengaruhi keputusan atau kewenangan secara langsung. Hal ini berbeda dengan sifat suap. Tidak semua pemberian gratifikasi dapat diberikan sanksi, kecuali memenuhi unsur tindak pidana suap. Ketentuan ini diatur pada UU Tipikor Pasal 5 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 1-5 tahun, dan pada Pasal 13 dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun. Nah, tadi kan udah nyimak penjelasan apa itu korupsi, apa itu gratifikasi, dan contoh-contohnya. Karena teman-teman udah tahu, Jangan korupsi ya, guys.